आई नो मैंने क्या देखा। क्यों? आइए शुभ जी, आइए बैठिए। Hai sahabat film, jumpa lagi dengan Mimin di channel RS Film. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Gaslight yang diperankan oleh artis cantik Sarah Ali Khan. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Misa yang kembali ke istana ayahnya setelah 15 tahun berpisah. Namun sesampainya di istana, dia tidak disambut oleh sang ayah. Berbagai hal aneh terjadi setelah kedatangan Misa di tempat itu. Penasaran bagaimana keseruan dari film ini? Yuk tanpa berlama-lama kita saksikan alur ceritanya. Di sebuah istana diperlihatkan sepasang suami istri sedang mengadakan pesta ulang tahun putri sematawayang mereka yang bernama Misa. Misa tampak bahagia bersama kedua orang tuanya. Ratan yang merupakan ayah Misa sangat menyayangi putri satu-satunya itu. Begitupun dengan istri Ratan. Tidak berapa lama setelah itu ibu Misa meninggal dunia dan membuat Misa menyalahkan ayahnya hingga dia menginginkan hidup terpisah dari ayahnya. Dan ayahnya menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Rukmani. Beberapa tahun setelah itu, Misa sudah tumbuh menjadi dewasa. Karena suatu kecelakaan membuat Misa tidak bisa berjalan. Suatu hari, Misa meminta pulang ke istana ayahnya dan dijemput oleh sopir istana yang bernama Padam. Misa menaiki mobil menuju ke istana dan di perjalanan Misa selalu memandangi surat dari ayahnya. Setelah sampai di istana, Misa disambut oleh ibu tirinya yang bernama Rukmani. Good to see you, Misha. Welcome. Welcome home. Saat makan malam, Rukmani bertanya kepada Misa, mengapa dirinya tidak pernah menggunakan media sosial apapun. Karena sudah beberapa tahun Rukmani mencoba mencari tahu tentang Misa, namun tidak pernah dia temukan jejak digital tentang Misa. Lalu Misa menjawab bahwa tidak ada yang perlu dia bagikan di akun sosial media. Semenjak ibunya meninggal, hidupnya seakan tidak punya semangat, dan Misa menyalahkan Rukmani atas semua yang terjadi. Misa juga mengatakan bahwa pasti ayahnya dan Rukmani sudah mempunyai hubungan sejak ibunya masih hidup. Rukmani hanya bisa meminta maaf kepada Misa karena tidak bermaksud memisahkan keluarganya. Rukmani menunjukkan beberapa DVD yang disimpan Ratan saat merindukan Misa. Ratan selalu melihat DVD itu berulang-ulang. Ratan menyalahkan dirinya setelah meninggalnya ibu Misa dan kecelakaan yang dialami oleh Misa. Lalu Misa bertanya, jika memang seperti itu, kenapa Ratan tidak ada di antara mereka? Misa mencoba menghubungi ponsel ayahnya berulang-ulang, namun tidak ada jawaban dari ayahnya. Misa mendengar suara dari luar dan mencari sumber suara itu. Misa memasuki sebuah ruangan dan melihat seorang laki-laki menggunakan pakaian sulap dan mengira itu adalah Ratan ayahnya. Misa memanggil ayahnya, namun laki-laki itu berlalu menjauhi Misa. Misa mencoba mengikuti langkah laki-laki itu, hingga menyusuri lorong di dekat dermaga. Hingga akhirnya Misa dikejutkan dengan suara yang membuatnya terjatuh dari tangga. Misa baru sadar dari pingsannya, dan menceritakan bahwa dia baru saja melihat ayahnya, dan mengikuti ayahnya. Namun Rukmani mengatakan, mungkin saja Misa melihat Kapil, yang baru saja pulang. Namun Misa yakin bahwa dia melihat ayahnya. Dokter sekawat mengatakan tidak ada salahnya mereka memastikan apa yang dilihat oleh Misa di dermaga. Lalu mereka memeriksa di dermaga dan tidak menemukan apapun di sana. Dokter sekawat meminta Rukmani agar memberikan obat tidur untuk Misa, agar Misa bisa beristirahat. Pagi harinya Misa bertanya kepada Lajo, apakah wanita itu tahu di mana keberadaan ayahnya. Namun Lajo berkata bahwa dirinya hanya bekerja di dapur. Jika Misa ingin tahu, maka dia bisa bertanya kepada Kapil yang bekerja menjaga properti di istana. Rukmani mengajak Misa menghadiri olahraga menembak skit yang disukai oleh ayahnya. Namun Misa berkata bahwa ayahnya menyukai olahraga berkuda. Namun dijawab oleh Rukmani, itu dulu. Namun sekarang ayahnya menyukai olahraga menembak skit. Di lapangan, Misa bertemu dengan sepupu jauhnya yang bernama Rana Jaising, yang biasa dipanggil RJ. Rukmani meminta Kapil melawan RJ untuk menembak. RJ juga mengundang Misa dan Rukmani menghadiri pesta di rumahnya pada hari Jumat. Di sana mereka juga bertemu seorang polisi yang bernama SP Asok Tanwar. RJ tidak terima jika dirinya kalah menembak dari seorang pelayan yang bernama Kapil. RJ berbuat curang dengan memanipulasi senjata yang dipakai oleh Kapil, hingga membuat saat Kapil mulai menembak, RJ berbuat curang dengan memanipulasi senjata yang dipakai oleh Kapil,
Hingga saat Kapil mulai menembak, pelurunya malah berbalik mengenai Kapil, yang membuat laki-laki itu terluka di tangannya. Misa bertanya kepada Kapil apa yang terjadi pada senjata yang digunakan oleh Kapil. Lalu dijawab oleh Kapil bahwa RJ sudah memanipulasi senjatanya dengan menyelipkan sebuah batu di sana. Kapil bercerita kepada Misa saat dirinya berumur 10 tahun, dia kedapatan mencuri di istana. Namun Ratan tidak memarahinya. Bahkan Ratan memberikan beasiswa pendidikan penuh untuk Kapil. Misa menanyakan tentang keberadaan ayahnya kepada Kapil, namun dijawab oleh Kapil bahwa dirinya baru saja kembali setelah menghadiri pengadilan sengketa properti, mewakili ayah Misa. Suatu malam, Misa terbangun dari tidurnya karena mendengar suara musik. Misa menjalankan kursi rodanya ke arah sebuah piano yang tampak sedang bermain dengan sendirinya. Di ruangan berbeda, Misa juga mendengar suara musik yang sama yang sedang dimainkan oleh ayahnya di sebuah video yang ditampilkan di layar. Misa mencoba meraih tangan ayahnya dari layar itu, hingga dia dikejutkan dengan sebuah tangan yang menariknya dari layar tersebut, yang membuat Misa menjadi ketakutan dan berteriak. Misa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rukmani, polisi Ashok, dan juga Kapil. Namun tidak ada yang mempercayai perkataan Misa. Misa meminta polisi Ashok untuk mendaftarkan kehilangan Ratan. Namun Ashok berkata bahwa Misa harus mendaftarkan sendiri di kantor polisi. Misa bertemu dengan seorang peramal buta di sebuah kuil. Peramal itu menyerang Misa dan mengatakan bahwa ayahnya memanggil Misa dari dunia lain. Rukmani yang melihat hal itu segera menyelamatkan Misa dari cengkeraman peramal buta itu. Di kamarnya, Misa memanggil Kapil dan menceritakan tentang pertemuannya dengan peramal buta itu. Misa meminta Kapil agar membawa peramal itu ke istana, namun ditolak oleh Kapil karena takut akan membuat Rukmani marah. Karena terus didesak oleh Misa, akhirnya Kapil membawa peramal itu ke kamar Misa. Singkat cerita, peramal itu sampai di kamar Misa. Dia berkata bahwa ayahnya Ratan ada di sana. Peramal itu kerasukan roh Ratan, meminta Misa pergi dari sana. Seketika Rukmani datang dan bertanya apa yang terjadi di sana. Rukmani yang melihat keberadaan peramal itu menjadi marah dan meminta Kapil membawa pergi peramal itu. Namun ditentang oleh Misa yang meminta Rukmani meninggalkan kamarnya. Sebelum pergi, peramal itu berkata kepada Misa bahwa ayahnya akan menemuinya jam 12 malam nanti. Tepat jam 12 malam, Misa menyalakan sebuah lilin di depan foto ayahnya dan berusaha memanggil ayahnya. Misa mendengar suara dari arah gudang tempat penyimpanan mobil-mobil milik ayahnya. Misa terkejut melihat mayat ayahnya ada di mobil itu. Misa berteriak meminta tolong. Saat Rukmani dan yang lainnya sampai di sana, mereka tidak menemukan keberadaan Ratan di mobil itu. Namun Misa sangat yakin dia baru saja melihat ayahnya di dalam mobil itu. Lajo memanggil Misa di kamarnya, mengatakan bahwa ayahnya Ratan sedang menelepon dan ingin berbicara dengannya. Lalu Rukmani memberikan ponsel kepada Misa, mengatakan bahwa ayahnya ingin berbicara. Misa hanya terdiam mendengar suara ayahnya. Misa mengatakan kepada Kapil bahwa dia tidak percaya bahwa itu adalah suara ayahnya. Dan dia yakin ada seseorang yang ingin membuatnya takut sejak dia tiba di istana ayahnya. Misa dan Kapil mencari bukti keberadaan Ratan di mobil. Namun mereka tidak menemukan apapun. Tiba-tiba Misa menemukan sebuah cincin milik Ratan yang terjatuh. Misa yakin bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Rukmani. Dan Misa sengaja dibuat seolah-olah terkena penyakit mental oleh Rukmani agar wanita itu bisa menguasai harta milik ayahnya. Misa juga yakin bahwa Rukmani dibantu oleh seseorang untuk melancarkan aksinya itu. Kapil mengajak Misa menghadiri pesta RJ nanti malam karena di sana mereka bisa bertemu dengan orang-orang yang mengenal ayahnya dan juga Rukmani. Kapil berharap Misa bisa mendapatkan bukti kejahatan Rukmani di sana. Di pesta yang diadakan oleh RJ, Misa melihat kedekatan Rukmani dan RJ. Dia menanyakan tentang bisnis yang dijalankan oleh RJ. Kapil mengatakan bahwa RJ mengincar properti milik Ratan. Setelah itu, Misa dan Kapil juga melihat kedekatan antara Rukmani dan polisi Ashok. Lalu Kapil mengatakan bahwa Ashok pernah menyukai Rukmani. Di sana juga ada Dr. Sekawat. Kapil mengatakan bahwa Dr. Sekawat adalah kerabat dari keluarga Ratan. Rukmani mendatangi Misa dan Kapil, menanyakan bagaimana seorang pelayan bisa ada di sana. Namun dijawab oleh Misa bahwa Kapil bersama dirinya.
Bahkan RJ juga menghina Kapil di sana. RJ berpura-pura mengingat Kapil sehingga membuat Misa mengatakan bahwa Kapil adalah seorang laki-laki yang telah mengalahkan RJ waktu menembak. RJ mengajak Rukmani ke suatu ruangan. Terlihat di sana RJ sedang marah kepada Rukmani sambil membawa tas yang berisi uang. RJ mengancam akan membuka rahasia Rukmani jika bisnis yang dijalankannya ini terekspos. Tanpa mereka sadari, Misa dan Kapil mendengar pembicaraan mereka. Misa dan Kapil diam-diam mengikuti mobil yang dikendarai oleh RJ. Hingga di suatu tempat terlihat RJ menyerahkan sebuah tas yang berisi uang kepada 3 orang laki-laki. Namun di sana malah RJ dihajar oleh ketiga laki-laki itu. Misa dan Kapil mengikuti RJ hingga ke rumahnya dan mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui rahasia RJ dan akan memberitahukan hal ini kepada polisi. Namun RJ tidak takut akan ancaman Misa dan Kapil. RJ mengatakan bahwa dia punya kesepakatan dengan Ratan untuk mengubah bangkai kapal menjadi sebuah hotel. Namun di tengah proyek tersebut Ratan malah menghilang. Misa mengatakan bahwa ayahnya tidak menghilang, melainkan telah dibunuh. Misa menuduh RJ telah bekerja sama dengan Rukmani untuk membunuh ayahnya. Namun RJ membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa dirinya telah meminjam uang kepada Ratan sebanyak 500 juta rupiah. RJ menjadi shock jika benar Ratan telah meninggal dan meminta Misa juga ikut menandatangani proyek yang sedang dilakukannya itu karena Misa adalah pewaris tunggal Ratan. Kapil dan Misa menuduh RJ sedang bersandiwara. Mereka menanyakan tentang kesepakatan RJ dan Misa di pesta malam itu. RJ lalu menjelaskan bahwa dirinya mengetahui rahasia Rukmani yang sedang mengandung. Namun itu bukanlah anak dari Ratan, melainkan anak dari laki-laki lain. Misa yang mendengarkan hal itu hanya bisa terdiam. Di tempat lain terlihat Rukmani yang sedang berenang. Dia ketakutan saat melihat dirinya sendiri sedang menancapkan sesuatu ke perutnya. Rukmani menjadi ketakutan dan berlari menuju kamarnya. Terlihat Misa dan Kapil semakin dekat. Kapil mengatakan bahwa Ratan telah mencurigai hubungan SP Asok dan Rukmani. Kapil menjadi sedih saat mengenang Ratan. Misa mengatakan ternyata dia bukan satu-satunya orang yang kehilangan Ratan. RJ sedang tertidur di pabriknya. Tiba-tiba dia ditelepon untuk segera pulang. Saat memasuki mobilnya, RJ diserang oleh seseorang yang membuatnya tewas saat itu. Keesokan harinya, Misa mendatangi kamar Rukmani. Dia bertanya siapa saja yang pernah tidur di tempat ini, karena Rukmani memiliki banyak penggemar. Misa bertanya siapa ayah dari anak yang sedang dikandung oleh Rukmani. Rukmani terkejut karena Misa mengetahui rahasianya. Rukmani meminta Misa agar segera pergi dari istana. Karena RJ telah mati, Rukmani takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Misa. Misa melihat anjing milik ayahnya. Misa ingat perkataan Rukmani yang mengatakan bahwa Ratan sangat dekat dengan anjingnya itu. Misa lalu mendekati anjing ayahnya dan memberikan cincin milik ayahnya untuk dicium oleh anjing tersebut. Setelah mencium cincin Ratan, anjing itu berlari ke arah dermaga, seolah-olah mengetahui ada sesuatu di dasar dermaga. Misa meminta Padam Kakak untuk menyelam ke dalam dermaga untuk melihat sesuatu di sana. Misa menelpon Kapil, memberitahukan bahwa dia menemukan tubuh Ratan di dasar dermaga. Misa meminta Kapil untuk kembali ke istana. Setelah beberapa menit menyelam, Padam Kakak menemukan mayat Ratan di dasar dermaga. Misa sangat terkejut. Tanpa dia sadari, seseorang menyerangnya dari arah belakang, sehingga membuat Misa tidak sadarkan diri. Saat tersadar, Misa sudah berada di dalam mobil bersama Padam Kakak yang telah tewas. Seseorang mendorong mobil Misa ke arah danau. Ternyata itu adalah Kapil. Barulah terungkap, ternyata selama ini Kapil adalah orang yang telah menakut-nakuti Misa, menyewa seorang peramal dan membuat seolah-olah Misa memiliki gangguan mental. Kapil mendorong mobil Misa ke dalam danau. Misa berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Di tempat lain, terlihat Rukmani sangat ketakutan. Ternyata selama ini yang selingkuh dengan Rukmani adalah Kapil, dan anak yang dikandung oleh Rukmani merupakan anaknya Kapil. Hingga suatu hari Rukmani dan Kapil ketahuan selingkuh oleh Ratan. Karena merasa takut, Kapil membunuh Ratan dan membuang mayat Ratan ke dasar dermaga yang ada di istana. Rukmani yang ketakutan hendak meminum obat penenang, namun dirinya ditahan oleh Kapil demi keselamatan anak mereka yang dikandung oleh Rukmani. Polisi Asok datang ke istana untuk menyelidiki kasus hilangnya Misa. Rukmani menceritakan, sejak datang ke istana, Misa mengalami gangguan mental. Kemudian Misa meminta pergi dari istana, diantar oleh Padam Kakak. Saat Padam tidak kembali, Rukmani menjadi khawatir. Itulah sebabnya dia melaporkan kepada polisi. Namun Asok mengatakan bahwa Misa tidak pernah sampai ke stasiun kereta. Polisi menemukan mobil Misa di dasar danau, tapi mereka hanya menemukan mayat Padam Kakak, namun tidak menemukan mayat Misa.
Dokter Sekawat mendatangi Rukmani. Rukmani menceritakan bahwa Misa dan Padam telah mati, namun mayat Misa tidak bisa ditemukan. Dokter Sekawat mengatakan kepada Rukmani, orang yang sudah mati tidak mungkin akan mati lagi. Dokter Sekawat menceritakan kepada Rukmani bahwa Misa telah bunuh diri dan jasadnya ditemukan di danau saat dia kembali dari Mumbai. Dia sendiri yang melihat mayat Misa di rumah sakit. Rukmani tidak mempercayai perkataan Dokter Sekawat karena dia melihat sendiri Misa ada di istana beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba Rukmani melihat Misa di dalam istana, lalu menghampiri Misa. Rukmani memanggil Misa, namun dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah Misa, melainkan Fatima, sahabat Misa. Setelah beberapa tahun, takdir mempertemukan Misa dan Fatima yang bekerja di rumah sakit. Hanya ada satu koneksi antara Ratan dan Misa, yaitu adalah Dokter Sekawat. Dia ingin membantu Misa, namun dia kehabisan ide. Fatima merawat Misa di rumah sakit. Takdir mempertemukan Misa dan Fatima hingga Fatima bisa membalas kebaikan Misa dan Ratan. Hati Misa dipenuhi kesepian dan kebencian. Perlahan-lahan Fatima bisa menyembuhkan Misa dan mereka pun menjadi sahabat dekat. Misa mulai mempercayai Fatima dan mengenang masa kecil mereka. Misa juga mau memperbaiki hubungannya dengan ayahnya itu. Semakin besar harapan bagi Misa dan Ratan untuk bertemu dan memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Mereka sering menanyakan kabar masing-masing melalui telepon. Hingga suatu hari Misa sudah menghubungi Ratan sebanyak 80 kali. Namun ayahnya tidak menjawab. Misa kembali merasa bahwa ayahnya tidak mencintainya. Misa yang putus asa mengendarai mobilnya dan menabrakkan dirinya di pembatas jalan di dekat danau hingga mobilnya tenggelam di danau. Rukmani mengirim surat kepada Misa, namun Dokter Sekawat tidak dapat menghubungi nomor ponsel Ratan, hingga membuat Dokter Sekawat curiga telah terjadi sesuatu. Dokter Sekawat tidak bisa mempercayai siapa di istana, hingga dirinya membuat rencana untuk mengirim Fatima berpura-pura menjadi Misa untuk datang ke istana mencari kebenaran. Rukmani meminta maaf kepada Dokter Sekawat dan Fatima atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Tiba-tiba Kapil memukul Dokter Sekawat dari belakang, hingga pria itu tidak sadarkan diri. Rukmani meminta Kapil menghentikan kejahatannya, namun laki-laki itu tidak menghiraukan perkataan Rukmani. Kapil mengejar Fatima yang berlari menghindarinya. Kapil berhasil menemukan Fatima dan akan membunuh Fatima, namun berhasil dicegah oleh Rukmani. Kapil mengambil pistol yang dipegang oleh Rukmani, hingga akhirnya pistol itu mengenai Rukmani. Kapil sangat bersedih karena dirinya harus kehilangan Rukmani dan bayi yang sedang dikandungnya itu. Saat itulah Fatima mengambil kesempatan untuk pergi dari Kapil menuju ke sebuah gudang. Fatima berhasil mengambil sebuah senjata dan mengarahkannya kepada Kapil. Namun Kapil berhasil merebut senjata itu. Saat Kapil menembakkan senjata ke arah Fatima, tiba-tiba peluru itu malah mengenai tubuh Kapil dan membuat pria itu tewas seketika. Ternyata Fatima sengaja membiarkan Kapil merebut senjata itu karena Fatima telah menyelipkan cincin Ratan di dalam senjata hingga membuat pelurunya menjadi berbalik arah. Suatu hari Dokter Sekawat dan Fatima datang kembali ke istana bersama beberapa anak dari Misa Foundation. Fatima mendoakan Misa dan Ratan dan film pun selesai.